Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor, Dekan dan semua dosen UI. Ini saya mohon maaf, sebetulnya agak perlu minta maaf karena memang macet. Tadi macet di jalan. Saya mau membaca bab tentang faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Bab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ayna fi an ibadihi aynama kunna. Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adyan wa naf'un fil abdan. Wal barokah kasratul khairi wa ziyadatu. Fa athnallahu ala Isa bi kaunihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina makana wa haitsu kana. Jadi yang perlu saya terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat, termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya tidak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Terus pokoknya nakal ya. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil, jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misra itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misra, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul itu
akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lesannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lesannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam itu, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang gak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merem, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para penyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israil, bagaimana nabi-nabi Bani Israil. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi, itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu.
Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang seneng. Akhirnya dia nikah, tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia, mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa niru. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bilang naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakar, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalaka ya Abu Bakrin kama sali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirin dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini.
Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayu sawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadiyah. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya, wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A gitu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. Jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena enggak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini cara Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya, kata Allah. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jamal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi.
Ya saya ulang lagi, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran, kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu, saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen, posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat, sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh Anda. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Sehingga Allah tahu cara bikin kuman. Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Wah, nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat dibanding gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah.
Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah, nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh urip mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal qa'in fiha khairun al-masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran gersing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kata saya. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ha ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok iku aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kancamu. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis.
Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup, itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Manusa barno wae engko saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab. Terus sekarang pernah defisit itu. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat, ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat begini. Misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal ya. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang tidak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu membayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini chaos, wah kita makan apa? Kalau negara gak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa ya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana? Dulu zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk.
Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah al-hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamfobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Enggak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian. Baik, jazakallahu khairan. Di sini kita bukakan pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang bertanya. Dua aja ya. Nanti waktunya. Ada dua pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya sama kajian yang kemarin, Gus. Ya. Kemarin saya mengatakan bahwa kalau berdoa itu sedikit-sedikit saja, yang pokok saja gitu. Gimana? Tapi ada ulama itu. Ulang lagi Kak, kemarin mengatakan bahwa kalau berdoa nggak usah panjang-panjang, pendek aja. Tapi banyak ulama mengatakan bahwa kalau doa itu yang banyak, karena doa itu ibadah. Rukuni asal berlaku. Terus banyak ulama itu yang mengatakan doa rukun ibadah, doa itu intinya dari ibadah. Itu gimana? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nggak apa-apa di sini aja. Jadi jelas ya ada ayatnya ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Tulisannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarru' itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, enggak pernah cerewet, enggak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi kira-kira. Ya itu sudah berlebihan itu. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Itu maksudnya gini. Doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu.
Fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan gitu. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Lah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan gitu. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang disayang. Oh Allah, terus Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini itu bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya sholihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira demikian. Satu lagi. Ya, monggo satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat bahwa semua perguruan tinggi itu alumni umroh itu banyak sekali. Yang bisa. Namun apa yang terjadi? Mereka sebenarnya tipenya sudah pekerja. Nah, karena saya karakter saya seorang guru ini, saya tersadar beberapa tahun kemarin, maka saya menemukan sebuah
saya anggap itu revolusi pendidikan, yaitu pondok-pondok itu rata-rata itu alumninya kalau nggak menjadi kiai dia menjadi pengusaha, rata-rata itu padahal itu sekitar kesampaian. Nah, jangan-jangan di pendidikan kita ada satu kesalahan dalam kurikulum. Bisa jadi yang tadinya skripsi ganti jurnal nasional atau membuat buku bersama apa-apa. Ini cara pandang Ustaz bagaimana? Apakah pendidikan kita bagaimana? Karena terus terang kita melahirkan beberapa anak kumpulan itu tapi dia harapannya kerja. Beda dengan dia zaman dengan kiai yang lain, dia pasti multi jadi dia juga kiai, dia juga bekerja. Nah, apakah ada apa itu perlu kita mikirkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngulang? Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh, Gus. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu ya. Mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah, Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman. Dulu gobloknya minta ampun. Sekolah sekelas maksud. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu gak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim pernah mondok. Kalau gak bikin Jumat itu gak enak. Bikinlah dia Jumatan.
Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah, kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Nah artinya gini, kita jangan mengukur, makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor. Ngasih rumah, ngasih tanah, bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, dan tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair, yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena jenenge tonggo, sawak dewi kan kenalan anyar gitu. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar di Jirona pas itu. Dikumpulkan, terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum, ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansar ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri, ya Rasulullah amazu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar, tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu, bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya, 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya, kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdalul khalqi, orang terbaik di dunia. Mendapat sayyidun nabiyyin. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansor, enggak Gusti ya sudah mendapat jenengan saja duit kayak Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyuwun sewu Arabul Arab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'allaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang. Terus kata Nabi, kowe seneng duwe kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bar tok duit mulai bar tok duit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau dalam tradisi sahabat, misalnya saya sering ditolong orang gitu. Kok setelah saya jadi kiai besar atau jadi wapres kira-kira gitu kayak Pak Ma'ruf Amin, itu malah sebaiknya tidak usah balas yang berjasa kalau ini calon wali, karena nggak boleh kebaikan itu dibatalkan dengan mendapat. Ini cara teori politik masalah ya. Tapi kalau teori wali keharusan, masa ngamal kok dibatalkan? Bahkan ini ngaji, kalau ngaji itu ya daftarnya jadi wali, jangan jadi politikus kan gitu.
Jadi ibarat kita coba sekarang banyak kampung itu geger kan gara-gara itu. Wakifnya masjid itu ikhlas tanah untuk masjid. Lu anak cucunya kok terus ambisi jadi imam, jadi pengurus takmir padahal tidak layak. Mereka mungkin tidak alim, tidak soleh. Ini kan terus gak fair. Wakifnya ikhlas, siapa aja ngelola boleh asal kompeten. Anak cucunya tidak ikhlas. Nabi itu nggak mau. Jika masyhur itu orang Ansor itu ketika Nabi menawarkan kita sekarang sudah futuhat, apa harta yang kamu kasihkan muhajirin tak kembalikan? Sekarang negara mampu. Tidak ya Rasulullah, kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kasihkan lillahi ta'ala. Orang muhajirin juga sama ketika di Ji'ronah di Mekah. Ini Mekah sudah kita taklukkan. Tanah-tanah yang sekarang dikuasai orang kafir, yang dulu kamu tinggalkan lillah, sekarang bisa kamu ambil lagi karena sekarang Mekah sudah dikuasai Islam. Kata orang muhajirin apa? Kita tidak akan mengambil sesuatu yang sudah kita kasihkan lillah. Jadi kamarnya malu. Yang kita lama sekali bermental memberi, kemudian kita sekarang ingin bermental mendapat. Artinya gini, kalau jenengan ngukur kegagalan itu orang-orang bodoh itu barokahnya luar biasa. Coba kalau semua orang pinter misalnya, kayak saya, kayak Pak Rektor misalnya, itu bingung masyarakat. Barokahnya orang bodoh di tengah-tengah pasar ada konsultan, barokahnya dokter-dokter yang bijinya tidak pati bagus, akhirnya di pedalaman ada dokter. Gara-gara prestasi pas-pasan di pedalaman. Coba kalau prestasinya kelas A semua, mungkin sudah hidup di Jerman semua. Indonesia bisa kurang stok penyuluh. Jadi pertanyaan jenengan tadi, ya tadi kalau saya disuruh jawab dengan ilmu hakikat, Allah merencanakan ini sudah luar biasa. Orang tiga pinter, setengah goblok. Ini semuanya kalau ilallah wa fillah itu semuanya barokah. Karena tadi nggak bisa bayangkan. Andai kan tidak ada santri sing rapati pinter itu di pedalaman Kalimantan itu tidak ada yang jadi dai. Oh kalau pinter nggak mau, pasti nggak mau. Barokahnya goblok tadi. Sampai saya ini tahadus bin nikmat. Sampai mereka bilang gini, sekarang kan ada telepon, sering telepon saya, Gus, jenengan jangan mati dulu. Karena kalau jenengan mati kita jadi kiai juga selesai. Karena mereka tuh nggak pinter tapi jadi kiai di Papua, di pedalaman mana-mana. Itu kalau ditanya halal haram sudah tidak bisa. Mau ngerti nak sholat madem mulon itu aja. Jadi setiap ada pertanyaan hukum mesti telepon saya. Kadang tamunya nunggu, Gus jawab saiki mati nak rabu jawab. Karena tamunya nunggu. Ya karena tadi dulu di pondok gak pinter, misalnya tahu hanya gini dok, perempuan kalau datang bulan gak boleh sholat. Dia gak tahu detail-detailnya, misalnya ada perempuan yang mustahadah, berhari-hari selalu keluar darah berbulan-bulan. Nah ngajinya belum sampai sana, kalau kita kan sampai sana. Oh gini, kalau adatnya perempuan tadi hanya 6 hari haid, maka yang 7 berikutnya namanya mustahadah, sudah mulai sholat, mulai puasa normal, karena ini penyakit, bukan kategori haid. Nah dulu ngajinya tidak sampai situ. Sehingga kalau ada yang tanya ditunggu, Gus ini ada perempuan keluar darah terus kita harus gimana ini? Sholat enggak? Oh, ilmunya enggak cukup dia untuk jawab. Untuk jawab seperti itu karena tapi tadi ya saya ulang lagi ya. Jadi jangan pernah mengabaikan orang-orang bodoh. Orang bodoh itu ya barokah, tapi enggak perlu ada gerakan jadi bodoh ya enggak perlu. Digerakkan bodoh itu pasti mayoritasnya alhamdulillah sekali. Akhirnya berkah itu ada di mana-mana. Loh itu betul. Pokoknya kita ngaji itu apa yang masyhur itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah pasti ada guna. Ya ini memang ilmu agak aneh bagi kalangan akademisi, tapi kan sampean mengundang saya untuk ngomong ilmunya kiai. Kalau saya jawab pakai standar intelektual kan saya namanya basa-basi. Itu tidak bagus dalam ilmu Islam. Mudahana itu tidak bagus. Karena ini keahlian saya di ilmu hakikat ya saya jawab secara ilmu hakikat. Terus itu pernah saya diceritani Pak Bintang Pamungkas itu cerita. Gus Dur juga pernah cerita, banyak yang sejenis itu cerita. Gus Dur kan orang sukses di Jakarta, itu matur nuwun sama keluarganya yang adiknya yang jadi biasa-biasa saja. Karena akhirnya ada yang ngrumat ibunya. Keluarga Pak Bintang itu banyak yang doktor, profesor, tapi terima kasih sama adiknya enggak siapa-siapa. Karena barokahnya itu ibunya ngrumat. Coba kalau semuanya dokter, mungkin ingin hidup di kampus semua. Kiai juga gitu, kalau ada kiai top, biasanya punya adik yang enggak pati top. Dan kiainya top bisa kemana-mana, karena ada adiknya yang enggak top, yang ngurmat ibunya, ngurmat anak. Jadi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Tapi kalau kita tidak syukur, ya jadi repot. Itu tidak hanya cerita tentang Gus Dur, Bintang Pamungkas, mungkin Pak Jokowi, Pak Soekarno, semuanya sama lah.
Pasti di balik orang top-top ini ada orang-orang yang berkorban untuk kebaikan keluarga di internal. Dulu ada sahabat namanya Abdul bin Umi Maktum itu buta. Itu tidak pernah ikut perang karena buta. Tapi setiap Nabi perang itu yang jaga Madinah itu Abdul bin Umi Maktum. Tapi terus jangan bilang, orang baru kayak buta ya tidak usah gitu. Pokoknya saya cita ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa engkau ya Allah yang kau ciptakan ini tidak ada yang nggak ada guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Rektor dan semua jajaran berbagai Universitas Islam Indonesia, semua yang saya hormati. Saya mau mengkaji halaman 173 ya, 173. Tepatnya dimulai dari 173 nanti sampai beberapa halaman ke depan. Di sini dikatakan oleh Sayyidina bin Abdis Salam, jadi ada cerita. Ya saya ulang lagi ya, kelebihannya kitab ini adalah misalnya satu cerita yang linear tapi nanti menjadi kesimpulan hukum. Kita tahu Nabi Musa itu orang Israel yang hidup di Mesir. Mesir dulu bahasanya Al-Qibti, makanya sekarang jadi Egypt. Jadi kalau dulu orang Arab dulu bilang apa? Al-Qibtiyah, apa? Al-Qibtiyah. Sehingga kalau mengistilahkan di antara istrinya Nabi namanya Maria Qibtiyah, artinya berbangsa apa? Mesir. Jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota. Namanya itu ya Qibtiyah itu. Kalau Misro itu namanya apa? Kota. Nabi Musa hidup di Mesir, kemudian dianiaya oleh Fir'aun, didolimi, kemudian beliau mau dibunuh, melarikan diri ke Madian. Melarikan diri ke Madian ini dirawat sama Nabi Syuaib. Nah, asal muala cerita, beliau di kawasan Madian, saya pernah di Wadi Musa itu, sekarang ikut di Jordan. Jadi Madian sekarang itu ikut mana? Jordan. Saya pernah ke sana di Wadi Musa. Nah, beliau pas di situ santai-santai terus menemukan wajada ummatan minan nasi yaskun, orang rame-rame mengambil air, terus wajada min dunihim mur'ataini apa? Tajudan. Qala ma khatbukuma, terus qalata la nasqi hatta yusbira ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Terus ada orang apa ngambil air, terus di antara mereka itu ada dua perempuan. Tidak usah diteruskan cantik apa enggak, karena Nabi itu enggak boleh jelalatan. Tapi yang jelas cantik. Karena putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Bukan, memang gitu, Allah itu punya sunnah unik. Jadi istrinya Nabi, putrinya Nabi itu enggak boleh jelek. Karena nanti jadi ma'rodan lil taubah, jadi sasaran bulian. Jadi mulai dulu memang aturannya gitu. Enggak tahu saya bikin aturan siapa, tapi memang seperti itu. Sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi Nabi ilmunya susah, penting marisi punya istri cantik. Karena nggak ada Nabi yang istrinya jelek. Tapi kalau dosen boleh karena takdir. Karena ulama itu warasatul, jadi pada marisi yang lain-lain itu berat ya sudah itu. Akhirnya ini cerita ya, tapi ini nyata nih. Akhirnya ditanya sama Nabi Musa, kenapa kamu tidak ikut berebut ngambil air, karena air di sana susah. Terus saya tidak bisa, kita ini perempuan, kalau berebut pasti salah. Dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena wabuna syekhun kabir, kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua. Karena Nabi ini orang yang punya mukjizat, terus Nabi Musa ada batu besar gitu, cara Jawa diangkat, digerukak, cara Jawa diangkat, kuat terus mengeluarkan air. Akhirnya ya sudah, kamu ngambil air di sini, kata Nabi Musa. Setelah itu beliau diam di tempat itu lagi, dua perempuan tadi pulang. Setelah pulang bilang ke abahnya, saya tadi ketemu seorang pemuda, ini kali ini ada katanya ganteng. Jadi ini agak karena ada Nabi, yang dua perempuan tadi ada Nabi. Jadi nyifati cowok itu, saya tadi ketemu pemuda ganteng baik. Terus sama Nabi Syuaib, sudah kamu panggil lagi. Orang itu telah berjasa sama kamu panggil lagi, kita kasih sesuatu. Artinya terus ini dibabkan oleh Sayyidina bin Abdis Salam, adatul akhyar, tradisi orang-orang baik itu mukafa'ah, memberi imbalan sama yang berbuat baik.
Jadi nggak bisa kita cara Jawa modal matur nuwun itu nggak bisa. Jadi itu keliru itu nggak modal itu. Nggak. Sehingga dibabkan faslun fi mukafaatil ihsan bi misli al afdhalah. Jadi bab seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau syukur-syukur lebih. Singkat cerita, akhirnya putrinya Nabi Syuaib kembali lagi ke Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa sedang bertarung dengan dirinya. Beliau berdoa gini sama Allah. Ya Allah, saya ini orang baik. Jadi ngaku orang baik itu boleh asal baik betulan. Saya ini orang baik. Tapi saya ini butuh sesuatu. Tapi kalau saya minta sama yang saya kasih upah itu nggak baik karena saya nanti tidak ikhlas. Tapi nyatanya saya butuh. Pas bergumam begitu, putrinya datang terus bilang inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi apa? Lebih vulgar. Jadi ini tradisi Nabi sama Anda itu beda. Saya ulang lagi, ini sambil latihan bahasa Arab sama latihan filsafatnya orang-orang baik. Putrinya Nabi Syuaib itu tidak Nabi, sehingga kalau ngedikan lebih kasar. Bapak saya mengundang kamu supaya memberi upah atas apa yang pernah kamu lakukan. Jadi ada kalimat ajroma saqaitalan. Pakai kata ajrum, ujur, upah. Padahal Nabi Syuaib tidak mengajarkan seperti itu. Setelah diceritain putrinya, tolong orang itu panggil. Saya ingin mukafaah, saya ingin membalas jasa. Tapi oleh putrinya itu dibahasakan apa? Upah, jadi lebih kasar. Terus singkat cerita Nabi Musa ikut pulang karena beliau nggak tahu jalannya, beliau di belakang. Kata cerita itu entah kena angin entah apa, yang jelas nggak pakai celana, mungkin pakai maxi atau pakai rok itu. Agak terbuka sedikit karena Nabi itu ya Nabi betul memang. Sudah, Mbak, kamu jalan di belakang, nanti jalannya kamu yang mandu. Kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam. Akhirnya Nabi Musa di depan, yang putrinya Nabi Syuaib di belakang. Terus kalau kanan kirinya dipandu, ayo kiri kanan gitu, soalnya gitu. Singkat cerita sampai di rumah sudah dihidangkan makanan yang lezat, yang mewah. Terus kata Nabi Musa, kita ini inna ahla baitin, kita ini dari keluarga terhormat yang nggak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan. Jadi mukadimahnya sudah keren. Kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu nggak ingin dapat apa? Balasan. Kata Nabi Syuaib, kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik, orang matur nuwun tapi menjamin. Pokoknya adu tradisi besar yang luhur tentu. Terus Nabi Musa dipaksa harus mau ikut apa? Makan jamuan. Yang mulai usir putrinya Nabi Syuaib tadi. Kata Nabi, putrinya Nabi Syuaib muji-muji bahwa pemuda ini qawiyun amin, orang yang kuat karena bisa ngangkat batu besar, aminun terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apal, entah tumit, entah apa. Itu sudah satu kemewahan. Kalau di Arab melihat gitu tuh kemewahan. Kalau di Indonesia kan enggak. Karena banyak pakai celana pendek. Jadi itu kalau di Arab. Sampai orang Arab itu kalau melihat resepsi itu senang. Padahal orangnya cadaran tuh kadang hanya melihat tumit. Itu sudah mewahnya, bukan main. Di sini alhamdulillah tidak mewah. Karena lebih ekstrim banyak. Akhirnya disifati amin. Terus ditanya sama bapaknya, kenapa kamu mensifati Musa itu qawi karena bisa ngangkat batu? Kenapa kamu sifati amin? Tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu. Tadi tumit, tadi hanya tumit. Terus minta kita di belakang. Karena Nabi Syuaib tahu arahnya putrinya itu senang, terus masyhur itu. Terus Nabi Syuaib menghentikan inni uridu an unkihaka iftabnataya hataini ala an tajurani samanya idat. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Tapi syaratnya kamu harus mengkhidmati saya bekerja di sini minimal 8 tahun. Karena Nabi Syuaib itu pedagang, jadi kalau gratisan nggak mau. Jadi Nabi Syuaib itu ya unik. Beliau Nabi yang besar karena dagang. Makanya masyhur setiap Nabi Syuaib yang diperingatkan ke kaumnya apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Jadi ini bagian dari ulumul Quran. Jadi Nabi itu kelihatan polanya. Kalau beliau ngendikan perdagangan berarti beliau ditakdir profesinya itu dagang. Sehingga Nabi Syuaib itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu ngendikan beliau apa? Auful mikyala wal mizana wala tabkhusun nasa asya'u. Akhirnya
terus di situ jadi ketentuan fikih bahwa maharnya perempuan itu tidak harus berupa materi, tapi boleh profesi. Jadi Nabi Musa itu tidak punya uang, karena dia posisi orang pelarian ya dari Fir'aun. Tapi beliau sanggup jadi karyawannya Nabi Syuaib berapa? 8 tahun. Imbalan dapat putrinya. Terus kata Nabi Syuaib, fa'in asmanta asron famin inti. Tapi kalau kamu menjadikan itu 10 tahun maka ya nggak apa-apa. Ada kalimat lain, wa ma uridu an asyqa alaik. Tapi saya tidak ingin memperberat kamu. Singkat cerita Nabi Musa akhirnya mau. Terus kemudian beliau menyempurnakan sampai 10 tahun. Terus oleh Nabi Syuaib itu dikasih tongkat. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu tidak dari bapaknya tapi dari mertuanya. Makanya terus sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertua itu. Itu ya agak ada sejarahnya. Jadi kadang-kadang mantu itu sopan itu harus dicurigai. Kan biasanya orang-orang sukses itu anaknya di Jakarta di mana-mana ada satu mantu di rumah. Itu kadang modal balsem dapat warisan. Jadi kalau mertuanya sakit itu dikasih balsem salon pas, kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama hidup. Itu tidak tahu itu haram apa enggak, kayaknya haram karena trik gitu kategorinya itu. Karena dalam faraid itu mantu enggak termasuk ahli waris. Ngomong enggak kanggu kalau dalam faraid mantu itu orang enggak kanggu. Tapi ada sejarahnya mantu dapat apa? Tongkat sakti. Tapi intinya yang jasa besar Izzuddin bin Abdus Salam adalah satu tarikh, satu manaqib. Itu menjadi hukum fikih. Itu kelebihan Izzuddin bin Abdus Salam. Sehingga beliau itu semua cerita yang kelihatannya biasa saja, beliau tahu kalau itu menjadi ahkam fikih. Dan di sini betul yang dikatakan ulama di Quran ada 1000 hukum, 1000 cerita, 1000 pelajaran, 1000. Itu sebagian besar itu bukan langsung bahasa hukum kayak di kanon-kanon ilmiah itu enggak ya, memang bahasanya cerita biasa. Tapi di situ akan menjadi satu pelajaran betapa pentingnya seseorang peduli sama perempuan. Buktinya Nabi Musa tadi langsung peduli sama perempuan. Betapa pentingnya satu peradaban. Kalau lelaki jalan sama perempuan, sebaiknya perempuan yang di belakang, lelakinya yang di depan. Padahal di kondisi yang seharusnya perempuan di depan, karena ini yang tahu jalan. Terus betapa pentingnya mukafa'ah, kalau ada kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, tidak gratisan. Terus betapa pentingnya tradisi besar. Kata Nabi Musa, kita ini dari keluarga yang punya tradisi. Kalau berbuat baik itu tidak minta imbalan, juga ada ingin dapat imbalan. Nabi Syuaib membalas kita juga dari keluarga besar yang tidak ingin ada orang berbuat baik kemudian tidak dibalas. Itu kan luar biasa. Itu kalau di tradisi saya, keluarga kiai itu ya memang harus seperti itu. Kalau ngajar ya ngajar saja. Saya itu tidak pernah kepikiran di UI, di Wongke atau di masyarakat. Ya kalau ngajar ya ngajar saja. Sehingga dalam tradisi ilmu tasawuf itu kalau sholat ya sholat saja. Kriminal besar kalau dalam ilmu tasawuf orang sholat ingin masuk surga itu kriminal besar itu kalau dalam ilmu tasawuf. Makanya masyhur itu kan Nabi Isa disuruh sama Allah, kamu sana ke gunung sana. Pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah terus sampai kurus semua. Ditanya kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini? Karena kita ingin masuk surga. Terus kata Nabi Isa ibadah tujar, ini ibadahnya pedagang. Kalau melakukan sesuatu harus dapat laba. Komentari ibadah tujar. Terus jalan lagi ketemu orang yang sama, yang kurus, yang ibadah terus. Ditanya kenapa kamu ibadah terus? Kita takut neraka. Terus kata Nabi Isa, ibadatul ubat. Ini ibadahnya para budak. Jadi melakukan pekerjaan karena ketakutan. Jamu majikan, jamu rektor, jamu pimpinan itu namanya ubat, itu budak. Takut ditegur dosen, ditegur atasan. Terus kelompok ketiga itu orangnya happy. Cara Jawa itu badannya klemis itu nyaman. Air mukanya ya nyaman, fisiknya ya nyaman, terus ibadah ya nyaman. Ditanya, kenapa kamu nyembah sama Allah? Karena rindu, karena senang. Nabi Isa ikut gabungnya itu. Ibadatul muhibbin, ibadahnya orang yang mencintai Allah. Karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung. Masyhur itu dalam riwayat hadis qudsi Allah ngendikan gini. Ada orang soleh ibadah terus. Kenapa kamu nyembah saya? Ya karena saya ingin masuk surgamu ya Allah.
Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Saya takut nerakamu ya Allah. Terus kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Itu masyhur. Sama harus hafal hadis itu supaya nanti ikhlas. Ya dihafalin aja, gampang hafalannya. Laulam akhluk, andaikan saya tidak menciptakan, akhluk itu mutakalim, jannatan, saya tidak menciptakan surga wala naran dan tidak menciptakan neraka. Alam akun ahlan an uto'a. Apa terus aku iku ora pantes mbok sembah? Gue tetap pantas Gus. Nah itu makanya saya itu kalau ngaji di mana-mana tuh bikin analogi. Saya ini kan orang yang sering bikin analogi tentang ilmu-ilmu hakikat. Misalnya gini, sampai tak tanya, ini mic ini warnanya apa? Sampai jawab apa? Hitam kan? Minta bayaran apa enggak? Enggak kan? 1 tambah 1 itu berapa? 2. Kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2. Tidak bilang gini, kalau dikasih 1 juta tak jawab 2, kalau enggak tak jawab 4. Enggak begitu kan? Artinya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2. Itu ikhlas sekali, enggak ada yang bayar yang jawab 2. Tapi kenapa saat Anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hakikat, nunggu digajar surga? Itu kan kacau sekali di dalam. Kita sering ikhlas mengatakan kebenaran. Misalnya 1 tambah 1 2. Ini meja warnanya hitam. Ikhlas gak teman? Ikhlas. Tapi saat Anda mengatakan Allah itu Tuhan, minta surga. Ya tapi maklum kamu tidak usah ke sana, nanti gak jadi dosen, jadi wali, nanti repot. Nah ini cerita aja, cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali gitu. Tapi nanti kalau latihan ya itu tadi, gak usah gaji, gak usah penghormatan, gak usah macam-macam. Masalah kan, masalah di rumah maksudnya, nggak masalah di kamar. Tapi itu memang latihan, ilmu itu harus dilatih. Sehingga kita ini sama Allah malu. Malunya adalah saat kita mengatakan 1 tambah 1 2 tidak karena upah, hanya karena ingin kita ngomong hakikat. Hakikatnya memang 1 tambah 1 2. Nah Allah itu hakikatnya Tuhan. Di mana-mana Tuhan itu ya layak disembah. Makanya kata Allah, andai kan saya tidak menciptakan surga atau neraka, apa lalu kamu tidak nyembah saya? Bisa saja orang ini jawab, ya enggak lah Gusti, rugi ngapain kan, ini kan masalah gitu. Makanya sebetulnya Allah itu tersinggung sama orang-orang yang nyembah karena surga atau karena. Tapi karena Allah itu zat yang baik, meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja. Ini bedanya Allah sama makhluk. Artinya Allah itu zat yang sangat Rahman, sangat Ghafur. Meskipun tersinggung itu ya nggak apa-apa, tetap mengapresiasi ibadahnya orang-orang, kemudian diberi pahala apa? Maka dalam cerita-cerita sufi itu masyhur itu. Suatu saat Rabi Adawiyah itu bawa api, bawa oncor. Kalau dulu itu oncor. Ngerti nggak apa itu? Obor itu. Yang satu bawa air 1 gelas. Ditanya, kamu mau kemana? Mau membakar surga dan memadamkan neraka. Terus kenapa ya? Doanya Rabi'ah yang paling masyhur gitu. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya selamanya tidak akan masuk. Dan jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka akan saya isi sendiri, tidak usah diisi yang lain, saya saja. Karena ini sudah ilah darajatil hakikat. Kalau kita bisa mengatakan 1 tambah 1 2 itu ikhlas tanpa presentasi apapun, kenapa mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Jangan-jangan di hati kita kalau nggak ada surga kita tidak mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen UII tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia. Jangan-jangan kalau saya nggak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia. Itu kan lama-lama gitu. Saya senyum karena profesi saya pramugari. Di rumah kan tidak pramugari lagi, maka nggak perlu senyum. Kasihan suaminya. Maka bahaya sekali kalau seperti itu. Dosen di kampus pengajar, di rumah tidak pengajar tapi penghajar. Itu nggak boleh seperti itu. Kalau dosen di kampus harus dosen di rumah. Kalau senyum di pesawat harus senyum di rumah, karena senyum itu kebaikan. Kalau di pesawat baik ya di rumah baik. Ngajar itu kebaikan. Kalau di kampus baik ya di rumah. Allah itu Tuhan, di mana-mana Tuhan, kapanpun sebagai Tuhan. Nah, di sini ini pentingnya ilmu. Makanya di Quran, ini kembali lagi ke ulumul Quran. Kalimat fattakun naro itu dengan fattakuni itu banyak fattakuni sebetulnya. Karena kalau fattakuni itu ilmu hakikat, jadi fattaku mongko wedya sira kabeh ning ingsun, kamu takutkan saya, takutlah kepada saya. Ya ulil albab, kalau kamu punya akal. Jadi orang yang punya akal takutnya sama Allah, bukan takut sama
neraka. Makanya dalam cerita itu pernah Sayyidina Ali itu di satu masjid mubaliknya atau penceramahnya itu cerita neraka. Serunya bukan main. Oh neraka itu gini. Memang neraka itu seru betul. Benda dimasukkan neraka itu jatuh sampai Qa'ri Jahannam paling bawah itu nunggu 70 tahun. Bisa dibayangkan kalau kita masuk ke sana itu naiknya kayak apa itu susahnya. Benda yang dimasukkan ke neraka dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? Bisa kamu bayangkan kedalamannya neraka itu menghabiskan meteran berat. Benda dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? Bangga apa ya? Oh semua cerita neraka sehingga hadirin itu nangis semua. Sayyidina Ali pas liwat terus si penceramahnya dipanggil. Kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu. Apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? Dites, nggak bisa Mbak. Terus masyhur itu Sayyidina Ali mengatakan atajizu an wasfi makhluqin mislah. Masa ngadepin neraka saja sesusah itu? Apapun topnya neraka itu makhluk, sesuatu yang diciptakan Allah. Harusnya kamu lebih takut sama Allah. Sehingga semenjak itu dirubah cara ceramahnya dirubah. Jadi tidak, karena tadi itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf. Jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada akal waras. Ya kayak tadi, saya mengatakan mik ini hitam itu hanya karena apa? Ya memang warnanya hitam. Supaya saya jadi orang waras, kalau hitam ya tak bilangkan hitam, tak katakan hitam. Sama, Allah itu Tuhan. Kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan. Andai kan tidak menciptakan surga atau neraka, dia tetap sebagai Tuhan. Jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak nunggu bikin neraka atau surga. Kita ini adalah orang yang sudah peduli sama pendidikan. Untuk diangkat dosen apa enggak, kita tetap ngajar di mana saja, kapan. Senyum adalah kebaikan. Bahwa kamu sedang jadi pegawai bank maupun enggak, ya tetap semuanya harus gitu. Peduli sama yatim piatu ya sudah satu kebaikan. Bahwa kita pengurus yayasan apa enggak, ya tetap peduli sama yatim piatu. Nah itu ilmu hakikat. Sesuatu itu dikembalikan pada proporsinya. Itu termasuk yang diajarkan Sayyiduddin Bid'ah Salam. Sehingga kita kalau maknani fattakun naro sama fattakuni wattaquwah, kualitasnya itu tentu tinggi fattaquwah atau fattakuni ya Allah. Karena Allah itu zat yang harus kita sembah, kita puja-puja, kita takuti ya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Bukan nunggu karena Allah bikin surga atau neraka. Itu dalam ilmu tasawuf. Tentu kita ada mungkin kelasnya tidak sampai seperti itu. Dan tidak perlu seperti itu nanti. Sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga itu disebut ibadah tujjar. Apa? Ibadahnya para apa? Pedagang. Jadi harus ada untungnya. Jadi Allah buat jadi mitra dagang. Itu sopan nggak kira-kira? Ya Allah tak sembah loh, tapi ada syaratnya. Apa? Ya saya harus masukkan ke surga. Kata Allah kalau nyembahnya tidak benar tak kurangi. Ternyata poin kamu tak. Ya, nanti kan jadi panjang, apa? Makanya masyhur itu ada guyonan, ini guyonan sufi tapi nyata. Ada orang nggak pernah maksiat, nggak pernah apa-apa. Toat terus nggak pernah maksiat, masuk surga. Ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena saya tidak pernah maksiat terus ditoat terus. Ya oke, kamu di surga. Umur kamu berapa? 80 tahun. Oke, kamu di surga 80 tahun. Protes orangnya. Ya Allah, ibadah saya katanya surga itu selamanya. Kenapa 80 tahun? Kan kata kamu masuk surganya karena amal kamu kan, kamu amalnya hanya 80 tahun, ya surganya 80 tahun. Yang abadi itu fadl saya, anugerah saya. Akhirnya ya sudah Gusti saya masuk surga karena fadl kamu, karena tidak jadi sudah karena kamu. Artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga, kemudian ibadah kamu konversi jadi surga, itu berdurasi. Ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian, sudah sekian saja. Makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu. Makanya orang tasawuf itu ikutnya ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang mukmin itu harusnya sangat mencintai Allah. Ya ibarat gini tuh. Bapak-bapak yang nggak punya wanita lain atau nggak goda wanita lain itu ada yang karena takut, ada yang karena cinta. Keren man. Kalau karena takut sekali nggak konangan itu ya sudah lampu merah. Tapi kalau karena cinta, konangan tidak konangan ya tetap nggak macam-macam itu. Nah itu orang-orang tasawuf, orang yang
yang sangat mengagumi fitrah salimah, bahwa kita menyembah Allah itu ya karena Dia sebagai Tuhan, bukan karena Dia menciptakan surga atau apa. Itu bedanya. Makanya Nabi Musa tadi kembali ke ikhlas. Nabi Musa melakukan kebaikan sama putrinya Nabi Syuaib itu ikhlas. Nabi Syuaib memberi hidangan sama Nabi Musa juga apa? Yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi, ini orang ganteng, kalau mereka orang lain gimana ya? Akhirnya Nabi Syuaib ya sudah, daripada gitu terus dinikahkan. Ya satu sekali. Jadi ini faslun fi mukafatil ihsan bimisli al-afdal. Pakai cerita qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaita. Terus cerita kedua ketika Nabi Ibrahim dapat tamu para malaikat ngendikan qalu salama. Terus Nabi Ibrahim dia qala salam. Jadi yang agak aneh tapi diberi saja. Wastaqrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikron wa radda ziyadatan faqala khairukum ahsanukum qadran. Jadi Nabi itu pernah berhutang, kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anaknya sapi loh bahasa Indonesia. Pedet. Masa bahasa Indonesia pedet? Apa? Anak sapi. Wah, alasan Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya hutang anak sapi. Pedet itu. Tapi pas membayar pakai sapi. Tapi ini jangan dipakai alasan rentenir. Terus sahabat ada yang protes, ya Rasulullah, engkau kan hanya punya hutang apa? Anak sapi ya, atau pedet tadi. Kenapa bayarnya pakai sapi? Terus Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu lebih. Nah, ini yang masalah ini, makanya saya bilang ini masalah. Kata guru saya, kata Mbah Mun, kata bapak saya, Islam itu ngaramno riba, tapi yang ngaramno medit gitu. Lah orang-orang soleh sok ngaramno riba itu mau ngaramno riba tapi nggak ngaramno medit. Sebenarnya diharamkan Islam itu dua, riba yang haram, medit yang haram. Sudah ini nggak usah didalamkan nanti jadi fitnah. Jadi yang diharamkan Islam itu dua sekaligus, apa? Riba yang haram, pikir juga. Coba sampean bayangkan, misalnya saya punya utang sampean 10 juta. Harusnya Januari kemarin harusnya sudah lunas sampai Februari. Jakarta ke sini naik pesawat, nanti saya nelpon ya pakai pulsa. Kirim utusan ya pakai utusan dan bayar. Setelah itu saya nyaur 10 juta pas. Padahal nagihnya dia ke saya sudah menghabiskan tiket. Berapa? Tapi sampean bisa mengelak, salahnya sendiri nagih, wah ya repot kalau gitu. Sampai nagih itu ya karena ngelangkai apa? Janji. Pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan banyak. Tapi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya, kita nanti mensyariatkan. Makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharamkan riba, tapi yang mengharamkan medit itu fikir. Itu aja gak usah diteruskan nanti jadi fitnah. Tapi yang jelas Rasulullah itu pernah hutang apa? Sapi. Medit, nyaurnya sapi. Ketika ditanya jawabnya Nabi, khairukum ahsanukum qadran. Yang terbaik dari kalian adalah saat nyaur dikasih. Karena saya jadi kiai itu paling pusing, ngadepi itu paling pusing. Biasanya kalau orang-orang kampung saat rukun itu kan ponakannya khitanan atau kawin nikah itu kan dibiayai pastinya. Biasanya dijualkan sapi atau apa. Zaman itu tahun 70. Itu harganya sapi itu baru 3.000. Setelah 2005 alhamdulillah tukaran, bentrok ya. Waktunya kan ditagih, namanya tukaran ditagih. Yang utang itu senengannya, pas itu aku mau lompot 3.000, saya tak sahur 3.000. 3.000 itu dapat cilok. Lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? Sapi ya, dibayar sapi. Dan akhirnya kita sebagai kiai kan bingung, tidak ikut makan uangnya tapi harus jawab. Terus saya jawab gini, andaikan saya jawab langsung putus enggak Pak? Kalau langsung putus tak jawab, kalau enggak mau saya. Kan rugi jadi kiai kan ternyata enggak final kan enggak keren. Enggak Gus, kalau sekali jiran jawab kita taslim, kita menerima. Ya sudah kata saya, bayarnya sapi saja. Dulu ya bayarnya sapi saja, saya tidak mau jutaannya. Tapi ternyata yang ngutangi berengkel. Loh sapinya itu andaikan masih itu anak cucunya sudah bayar. Wah repot kalau gini. Jadi dia nggak mau dibayar satu sapi, harus plus anak cucunya. Apalagi kalau sapinya sering selingkuh, anaknya. Tapi yang utang itu tidak kalah pinternya.
Iku nak urip sapimu, lah nak mati. Wah repot ini. Makanya saya itu kadang sama orang awam itu yang mantel karena itu singal kan. Coba sampean kalau jadi kiai, kalau Anda dalam posisi saya milih mana? Milih pakai ukuran apa tuh? Karena kita riba ya takut, medit ya takut. Terus akhirnya saya bilang, ya sudah, katanya sudah setuju kalau sudah saya ngomong pasti final. Ya udah guys, tak suruh nyaur sapi. Jangan pakai uang, pokoknya jangan pakai uang. Karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih denger sapi. Sekarang enggak. Jadi itu ada mengatakan, ya kalau tidak wali ya boleh lah. Wong memang fitrah manusia itu kan ingin diwongke. Kalau kita sering minjemin teman sepeda motor, suatu saat kita pinjam tidak boleh, pasti butuhnya itu. Padahal dulu sering itu sudah diperingatkan sama Allah, wala tamnun tastaksir. Jadi jangan pernah kamu memberi orang lain kemudian Anda berharap mendapat lebih, karena nanti itu nyusul kayak mirip suap. Ya, atau misalnya kita ngasih pejabat tertentu atau yang punya otoritas tertentu, kemudian kita hanya ngasih 10 juta inginnya dapat pegawai tetap misalnya, atau ingin jadi pejabat tertentu. Itu kan memberi dengan, kalau yang seperti itu sudah mirip suap. Tapi yang repot kan yang masalah adat istiadat, kayak ya buah, kalau di Jawa itu bilang buah, kalau ada resepsi kita datang. Tapi nyatanya kalau kita punya acara dia tidak datang kan kelihatan aslinya. Yang dulu katanya sok ikhlas, ternyata kalau nggak dibalas kunjungan juga enggak. Karena sama tanya, hukumnya pamrih boleh enggak? Ya untuk orang kebanyakan boleh. Tapi yang sudah latihan jadi wali jangan. Nah pertanyaan ibu tadi begini, itu banyak yang tersinggung, tapi ini hukum ya dia sudah biasa saja, biasa. Itu pengurus masjid di daerah saya itu sering curhat sama saya. Masjid sekarang kan bagus-bagus, termasuk toiletnya kan bagus. Itu banyak orang kampung yang toiletnya di rumah itu jelek atau memang nggak punya. Itu ke masjid benda ingin missing. Jadi kebeletnya di rumah lari ke masjid, karena masjidnya menyediakan toiletnya. Yang parah lagi, kalau tidur sekarang di masjid. Ini yang cerita takmir. Ya, takmirnya kan sebagian santri saya itu masjid di daerah-daerah Pantura. Dulu kalau tidur habis zuhur itu di rumah. Setelah masjid itu ada AC-nya, terus ada kipas anginnya. Lalu lucunya kalau mau pertemuan sama mitra bisnisnya atau keluarga, kok ketemu di masjid? Nyalain AC, diskusi panjang lebar. Karena di rumah sumpah. Selain sumpah nggak ada AC-nya, ini kalau ada istri marah kan parah lagi. Panas dua-duanya suasana. Sehingga sekarang jadi adat-adat. Santri sama santri kalau ingin ketemu, pebisnis sama pebisnis kalau ingin ketemu juga di masjid. Nggak takut istri, diskusi enak, ada AC-nya, kalau butuh kamar mandi ya. Itu hukumnya gimana? Kampus juga gitu. Ini tambah ingin menyinggung, sampai misalnya seorang dosen, kalau ketemu teman itu senang di kantor daripada di kos-kosan. Di kos-kosan nggak keren, apalagi pas nunggak takut ibu kos. Padahal di kampus, oh nanti ketemu di kantor. Padahal nanti setelah di kantor, nih saya difasilitasi ada teh mungkin dari pihak kampus karena tamunya pegawai. Pertanyaannya, apa itu masuk anggaran yang disahkan UI? Jadi kalau nurutin itu panjang, itu bisa panjang dan lebar. Makanya itu pernah terjadi, tapi ini tentu nggak boleh ditiru karena wali. Kalau nggak wali sudah lah, kayak umumnya orang saja. Itu Abdul bin Umar itu pernah malam-malam tuh ke pendopo, kira-kira gitu ya. Dulu nggak ada pendopo, tapi mirip-mirip. Nyalain lampu, padahal dia mau sholat, mau ibadah. Kamu dari mana? Dari pendopo. Ini lampu tadi siapa? Saya. Untuk apa? Untuk sholat gini. Jangan. Kalau sholat dulu. Kenapa? Itu pendopo milik rakyat, jadi boleh nyala kalau ada acara dengan rakyat. Kalau kamu itu urusan pribadi meskipun sholat. Sampai segitunya namanya Umar negur putranya Abdul. Karena dia ikut abahnya di satu negara dapat hadiah. Istrinya juga dapat hadiah. Sampai pulang dilucuti sama Umar. Ayo kembalikan ke Baitul Mal, ke kas negara. Tapi saya dikasih pribadi. Kalau kamu udah anaknya saya sebagai presiden dikasih enggak? Enggak ya sudah itu milik negara. Itu sudah sebelum ada Pak Jokowi punya adat kembalikan ke KPK itu dulu. Kalau dapat apa? Hadiah. Itu dulu pertama itu melakukan itu Umar. Jadi wahyu ya berat.
Makanya terus ada etika bersama, misalnya mobil kampus ya kalau dipakai acara keluarga yang mencolok jangan. Jadi kalau deket-deket misalnya rektor atau dekan diundang keluarganya 7 kilo, masa pakai mobil kampus gak boleh. Tapi kalau sampai Rio ya keterlaluan keluarga kan. Ya pokoknya tanya nurani lah, kira-kira itu menurut adat dimaafkan apa? Saya misalnya dapat mobil inventaris, kalau dipakai 7 kilo, 10 kilo acara keluarga yang nggak ada hubungannya dengan UI, orang itu gampang maklumi. Tapi kalau ke Rio, terus pakai SPJ UI kan ya keterlaluan gitu. Jadi itu makanya Sayyidina Umar ketika ditanya, kamu ngelola harta negara, kemudian Anda menggaji diri kamu sendiri, ukurannya apa? Terus beliau baca ayat, saya, anak, kata beliau, saya mengurus Baitul Mal sebagaimana waliul yatim mengurus Baitul Yatim. Yaitu ukurannya apa? Yang honian fal yastafif, kalau dia kaya ya cukup pakai milik pribadi, tapi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kalau dia fakir maka boleh jadi itu ukurannya nggak ada, itu nggak hanya di kampus Bu, di pondok ya saya ngalami seperti itu. Yang namanya pondok kan fasilitas pondok, ada mobil infant, tentu yang sering pakai itu ya keluarga kiainya, apa keponakannya, apa iparnya, atau apa. Tapi kiai-kiai yang sufi termasuk bapak saya itu nggak mau betul. Saya itu mulai latihan kiai itu sudah punya mobil, karena ya takut pakai mobil pondok. Karena itu yang latihan kiai-kiai yang papan atas itu, yang sufinya papan atas itu, bangun itu tiap akhir tahun itu bayar listrik. Kata beliau, anak-anakku yang ngatur listrik pondok ya bayar. Padahal pikirannya santri itu kan dipakai anaknya, gurunya itu seneng, tapi ya bayar. Bapak saya bayar, sampai sekarang ya bayar. Sama pondok saya sendiri, karena pasti anak saya pernah pakai listrik pondok, pakai fasilitas. Jadi orang karena takut tadi, ya itu tadi. Coba misalnya jenengan, makanya kalau saya ditanya gitu paling susah ya di masjid tadi. Kita melarang itu tidak mungkin, masa orang senang masjid gak boleh. Kadang jadi kata cerita teman saya itu, kadang melayu ke koma karena harus kesusunan Thailand. Tak tanya kenapa ada di rumah saja, Thailandnya jelek. Jadi masjid-masjid kampung sekarang itu kalau orang rumpi lebih betah, karena ada kipas anginnya. Jadi kalau siang nyalain kipas angin terus tidur, daripada di rumah dimarahin istri tidur di. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak nyalain kipas angin untuk tidur? Nah kita misalnya, kalau masjid kota kan jelas ada aturan nggak boleh tidur, tapi sama jagungannya lama ketiduran. Jadi seperti itu tuh mau tidak mau. Makanya kata Abu Hanifah, fikih itu harus mengikuti mutoradil adat yang berjalan. Kan tidak lucu misalnya kita punya tamu di UI, ayo ketemunya nanti di kos saja, kan ini tidak milik saya. Orang itu tidak akan mengatakan itu sufi atau waroi, tapi muta'amid, orang yang mempersulit macam segitunya. Terus nanti misalnya saya punya tamu 5 di Wipres, karena saya ngaturnya di Wipres, tamu 5 terus tehnya tak gaji uang saya, itu kan yang menyinggung orang banyak. Masa gitu saja diganti. Jadi itu masalah-masalah yang ya tadi, masa satu degan saja kok